Salah satu pelajaran tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu ada di Injil Lukas. Ada di Lukas pasal 11 dan juga di Lukas 18. Ini sebenarnya berkesinambungan. Tetapi kita baca yang Lukas pasal 18 saja, dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Perumpamaan ini menekankan satu poin ya dari pelajaran tentang doa, yaitu dikatakan di ayat 1, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada satu sikap bukan hanya konsisten ya, tapi tekun dalam berdoa. Kalau kita ingat ya, Elia di perjanjian lama itu dikatakan bahwa dia berdoa lalu hujan tidak ada selama 3,5 tahun ya. Lalu dia berdoa lagi, maka hujan itu turun. Lalu dikatakan ia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah sungguh-sungguh berdoa sehingga hujan tidak ada. Lalu ia sungguh-sungguh berdoa juga dan kemudian hujan itu muncul. Kalau kita perhatikan pelajaran mengenai Elia ini, kenapa dia bisa mengontrol hujan pada masa itu? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Tidak sekedar dia tekun, tapi yang pertama adalah dia tahu dasar firman Tuhan. Karena di perjanjian lama Tuhan pernah menyampaikan kepada umatnya ya, juga kepada Salomo yang berdoa waktu itu, bahwa ketika umat Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan membuka langit sehingga hujan itu dicurahkan pada waktunya, pada masanya, untuk mengairi semua yang mereka tabur. Tetapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh, mereka beribadah kepada Allah lain, maka Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Nah, itu dasarnya, itu firmannya, istilahnya itu logosnya di situ. Kita tahu ini firmannya seperti itu. Tapi dalam prakteknya, ketika Elia berkata, tidak ada hujan kecuali kalau kukatakan, ya, itu sebenarnya karena dia itu punya hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa, sehingga ucapan firman Tuhan yang dia tahu itu, firman logos itu dia ucapkan dengan dorongan Tuhan. Karena kalau kita baca di satu Raja ya, pasal 17, ya, 18, 19, kita akan melihat bahwa ketika Elia sudah mengatakan hal itu, dia mendapatkan tuntunan Tuhan. Pergilah, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan bilang, aku sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk datang membawa roti dan ikan. Kamu bisa minum dari sungai Kerit tersebut. Jadi ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak hanya Elia itu tahu firman,
membaca firman, tapi dia juga punya hubungan dengan Tuhan. Dan setelah beberapa saat sungai Kerit kering, Tuhan ngomong lagi sama dia, kamu pergi ke wilayah Sarfat, ya. Nah, kamu pergi di wilayah Sidon, di situ ada seorang janda yang sudah kuperintahkan untuk memelihara engkau. Ya, jadi Elia ini memang mengikuti tuntunan Tuhan. Lalu kalau kita baca lebih lanjut, setelah beberapa lama Tuhan bilang sama Elia, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab karena aku hendak mencurahkan hujan. Ya, jadi timingnya itu ada. Tuhan bicara sama Elia, Elia tahu ada dasar firman-Nya, tapi dia mulai ucapkan, dia mulai bergerak karena tuntunan Tuhan. Nah, kemudian Elia bertemu dengan Ahab, ya. Kemudian Elia menantang nabi-nabi Baal, lalu terjadi peragaan, ya, kuasa Allah di situ dinyatakan ketika Elia berdoa, lalu api turun dari langit menyambar korban bakaran, dan itu sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang disembah oleh Elia itu, dialah Tuhan, bukan Baal. Dan kemudian Elia membantai, ya, membunuh nabi-nabi Baal tersebut. Nah, setelah itu Elia bilang sama Raja Ahab, pergilah karena ini sudah mau hujan, ya. Tapi setelah itu kalau kita baca, Elia naik ke gunung dan dia sujud berdoa, ya. Dan dikatakan sampai 7 kali. Ya, dia tanya sama bujangnya, coba lihat ke arah laut. Ya, awalnya nggak ada apa-apa, tapi kita baca bagaimana setelah 7 kali, ya, itu artinya melambangkan ketekunan. Bujangnya bilang, wah, ada awan sebesar telapak tangan muncul, ya. Dan kemudian Elia tahu bahwa ini hujan akan turun. Dan habis itu hujan luar biasa turun, ya. Jadi itu ada rangkaian nih, ada dasar firman yang perlu diketahui. Lalu yang kedua adalah ada hubungan dengan Tuhan. Kita itu tidak bisa hanya klaim-klaim begitu tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Jadi artinya ketika kita klaim kita mengakui firman, itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu ini harus diperkatakan, diklaim, dideklarasikan, lalu terjadi, ya. Nah, waktu kita lakukan itu pun kadang-kadang belum langsung terjadi, tapi perlu ketekunan. Makanya dikatakan di sini di Lukas 18, mereka, ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ini untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ingat seorang teman pernah bagikan, ada 2 hal di Alkitab yang dikatakan jangan jemu, ya. Yang pertama itu jangan jemu berbuat baik, ya. Sebab kalau sudah tiba waktunya kamu akan menuai. Yang kedua ini jangan jemu waktu kamu berdoa, ya. Jadi kenapa dikatakan seperti ini? Karena ini ternyata melibatkan satu sikap ketekunan dan melibatkan waktu, ya, kesabaran, konsistensi. Jadi kadang-kadang mungkin kita rasa capek, ya, jemu, tapi dikatakan jangan jemu. Jangan jemu berbuat baik, jangan jemu dalam berdoa. Itu diperlukan sikap tekun. Nah, khusus di Lukas 18 ini, soal tekun atau soal berdoa dengan tidak jemu-jemu itu dikaitkan dengan perumpamaan tentang seorang hakim. Dan hakim ini tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Lalu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Kalau di Alkitab, kalau dikatakan janda, itu artinya orang yang tidak berdaya, ya. Karena wanita pada masa itu, ya, dianggap tradisi pada masa itu seperti tidak terlalu berharga, ya, dibanding pria. Dalam arti begini, kalau dalam satu keluarga maka otoritas itu ada pada suami, ya. Istri kalau nazar bisa dibatalkan oleh suaminya. Jadi suaminya itu punya power, punya otoritas,
suaminya itu sebagai tudung terhadap dia, ya, terhadap istrinya. Jadi kalau dikatakan seorang janda itu nggak ada tudungnya, ya, tidak ada yang melindungi dia. Ini orang yang lemah. Nah, orang yang lemah ini selalu datang kepada hakim untuk minta dibela, ya, perkaranya. Dan nggak dikatakan di sini dia bayar apa enggak, dia nyogok hakim atau enggak, tapi yang ditekankan di sini adalah selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Jadi ada prinsip tekun, konsisten datang. Dan kenapa datang kepada hakim? Karena dia tahu hakim ini yang memutuskan. Sekalipun dia salah, kalau hakim itu menyatakan dia benar, maka secara legal dia benar. Jadi itu pentingnya dia datang kepada hakim. Keputusan itu keluar dari ruang pengadilan. Dan yang memutuskan adalah hakim. Ini pelajaran penting dalam doa, bahwa ketika kita itu berdoa dengan tekun, pertama kita harus tahu dasar firman-Nya, kedua kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Kita itu mendeklarasikan dalam tuntunan Tuhan, firman itu tidak hanya logos tapi itu menjadi rema, itu akan dampaknya luar biasa sekali. Lalu perlu tekun, tetapi ketekunan itu kita lakukan dengan kesadaran pengetahuan akan sistem kerajaan Allah, bahwa itu ada hukumnya. Kita nggak boleh melanggar hukumnya. Ya, tentu kita datang kepada hakim, ya, untuk minta supaya itu dibela. Tapi kita ngerti hukumnya itu apa. Karena ketika dikatakan di sini ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia mikir, aku memang gak takut akan Allah, tidak hormat seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, udahlah aku benarkan dia supaya aku tenang, ya. Ini kadang-kadang orang berpikir sepertinya Tuhan tuh kayak gitu, ya. Kita pokoknya minta terus sampai Tuhan itu akhirnya udahlah daripada pusingin gitu, ya. Sebenarnya bukan itu yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan dari perumpamaan ini adalah sikap tekun, tetapi itu didasari oleh kesadaran bahwa ada hukum yang berlaku, bahwa Tuhanlah yang bisa mengubah itu. Ini sikap ketergantungan kepada Tuhan yang membuat kita selalu datang kepada Dia. Tetapi Tuhan itu tidak seperti hakim yang lalim. Karena dikatakan di sini di ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kalau hakim lalim aja bisa berubah, ya, padahal dia lalim, dia jahat, ya. Apalagi ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi dikatakan, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus mau katakan, kalau kamu continue terus, ya, berseru kepadaku, ya, kepada Allah Bapa, maka kamu akan mendapatkan jawaban doa itu. Ya, bukan karena banyaknya kamu berseru, tetapi karena sebenarnya kamu itu dalam jalurnya Tuhan gitu. Tapi tetap perlu tekun untuk jawaban doa itu bisa terjadi. Nah, ayat 8 ini ditekankan bahwa Tuhan akan segera benarkan. Tapi kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Ya. Jadi selanjutnya itu menyangkut bagaimana iman kita waktu kita itu berdoa tetap ada, ya. Karena iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Kita bisa minta, bisa berharap karena kita tahu ada firman Tuhan logos yang kita tahu di dasarnya. Lalu kita renungkan, firman itu menjadi rema, rema itu menimbulkan iman. Iman itu seperti indera keenam yang bisa menarik semua janji Tuhan yang tersedia bagi orang percaya, yang saat itu tidak dapat dilihat oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga kita, tidak bisa dicium oleh hidung kita, atau dirasa
dengan kulit kita atau dirasa atau dikecap dengan lidah kita. Jadi iman itu menarik sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, yang adanya di dunia roh, ya. Itu yang menyebabkan apa yang kita doakan itu bisa terwujud. Dasarnya iman itu. Nah, seberapa jauh kita mempertahankan iman kita itu ketika kita berdoa, itu dasarnya. Waktu Petrus jalan di atas air, dia bilang sebelumnya, Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku jalan di atas air mendapatkan Engkau. Lalu Yesus berkata, ayo datanglah. Dan Petrus mulai melangkah dan dia berjalan di atas air. Tetapi setelah beberapa lama dia merasakan goncangan angin yang luar biasa, fokus dia berubah. Kalau fokusnya pertama kepada Yesus, tapi kemudian dia lihat lingkungan, kesadarannya akan lingkungan itu lebih menguasai dia dibanding kesadaran dia akan Yesus yang sudah berkata kepada dia, ayo datang, berjalan di atas air mendapatkan aku. Jadi waktu kesadarannya bergeser, dia mulai tenggelam. Lalu Yesus menolong dia ketika dia berseru, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau tidak percaya? Mengapa kecil imanmu? Itu dalam bahasa aslinya ada hamba Tuhan bilang begini, mengapa imanmu cuma sebentar saja? Kurang lama, kurang tekun kamu. Iman itu harus kamu pertahankan terus sampai kamu selesai dalam mencapai suatu hal yang kamu doakan, kamu harapkan untuk selesai satu proyek tertentu, ya. Untuk kemudian ada proyek berikutnya lagi, ada lagi iman lain lagi yang diperlukan untuk kita menyelesaikan atau mendapatkan hal yang kita doakan, ya. Kita berdoa untuk sekolah anak-anak kita misalnya, ya. Kita dapatkan peneguhan dari Tuhan. Ya, kadang-kadang satu firman yang cukup spesifik diingatkan kepada kita, ya. Ada seorang teman yang ketika anaknya daftar satu sekolah, ya, dia ikut jalur mandiri, kemudian ditanya pekerjaan orang tuanya apa, dia tulis pengusaha, ya, ayahku pengusaha yang kaya. Lalu dia diterima, ya, dan setelah dia kuliah, lalu ada pertemuan dengan rektor dari para orang tua yang anak-anaknya masuk jalur mandiri, ya, itu jalur yang bisa diberikan kepada orang-orang yang ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri, tapi bukan yang secara umum, ya. Mereka bisa masuk tapi ada bayar yang cukup mahal. Dan ketika diundang, orang tuanya duduk mejanya dekat rektor, ya. Lalu belakangan baru orang tuanya tahu, rupanya anaknya tulis, ayahku ini pengusaha kaya, ya. Jadi rektor bilang, wah ini perlu dekat, ya, duduk dekat, diberikan meja yang spesial. Lalu dia bilang gini, anak ini, iya kan maksud aku tuh ayahku ya bapakku di surga, kan kaya dia, ya. Ya, rekeningnya wah tidak terhingga gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau daftar visa itu kan perlu rekening bank, ya. Nah, kita perlu sadar kalau rekening kita mungkin secara logika nggak cukup, ya. Kita perlu ingat kita punya Bapa surgawi, rekening banknya itu nggak terbatas gitu. Nah, itu mendasari untuk kita berani berdoa untuk minta. Nah, jadi kita bisa minta karena Lukas 11 ayat 5-13 berkata, minta maka akan diberikan kepadamu. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, itu minta itu dasarnya itu ada satu keinginan, kebutuhan, ya. Kemudian cari, ya, ada dasar firman-Nya, kita cari, ya. Kita terus continue seperti janda yang datang kepada hakim yang lalim itu. Nah, ketok itu menunjukkan konsistensi, sikap tekun, ya. Kalau mengetok pintu kan nggak sekali, ya, berkali-kali. Dan janji Tuhan bagi setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, ya. Kemudian orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan.
God is good all the time. Amin.